Jadi memang sebenarnya taubat ini bukan menunggu Ramadan, tapi kalau kita masih terus melakukan hal-hal yang berulang-ulang, maka Ramadan adalah bulan terbaik sebagai pemutus maksiat. Disuruh taubat supaya diterima Ramadannya. Jadi dalam kategori Ramadan itu ada dua model orang. Ada yang langsung tidak sah puasanya, puasanya batal, tidak sah. Nah, siapakah mereka? Yaitu yang melanggar syarat, yang melanggar syarat wajib dan syarat sah puasa, juga kemudian melanggar rukun-rukun puasa, melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum dan seterusnya. Itu Ramadannya puasanya batal. Itu kategori pertama. Tapi ada kategori kedua, puasanya tidak batal selama dia cukup, rukun cukup, syarat cukup, dia tidak batal, tetapi tidak diterima oleh Allah. Ini yang jadi masalah, tidak diterima oleh Allah. Sama seperti orang bekerja tidak ada gaji, kerjanya cukup tapi tidak ada gajinya. Maukah kita begitu? Tentunya semua orang menolaknya. Maka kategori kedua ini yang berbahaya. Siapakah mereka? Yaitu yang masih melanjutkan maksiat, belum ada rencana taubat. Belum ada rencana taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang masuk Ramadan lam yada' qaulaz zur, belum juga berencana meninggalkan perkataan buruk, wal amal bihi, dan juga belum berencana meninggalkan perbuatan buruk, perkataan dan perbuatan buruk, enggak ada rencana untuk meninggalkannya. Jadi ada orang yang ahli ngupat, gosip, fitnah, adu domba, namimah, macam-macam bisa dia lakukan. Ketika menjelang Ramadan, dia tidak ada rencana berhenti. Bahkan dalam Ramadan dia sambung, berkelompok-kelompok, duduk di mana-mana mengupat orang, atau masih dengan bahasa mulut caci maki. Enggak ada rencana taubat. Lala Ramadan ketakat datanya. Ini yang model begini, Ramadannya sah, puasanya sah, tetapi Allah tidak terima, tidak ada pahala dari amalnya itu. Maksudnya apa? Dia tidak perlu qadha. Dia enggak perlu qadha karena sudah dia tunaikan permintaan, cuma tidak ada gajinya. Sedangkan kita di akhirat membutuhkan gaji. Andalan kita di hari kiamat adalah amal, pahala dari amal. Beramal sudah, pahalanya mana? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya sakulat, berat di timbangan, berarti ada pahala yang ditimbang. Jadi yang ditimbang bukan kita, Pak. Karena kalau yang ditimbang kita, maka model-model kami yang masuk surga duluan. Tapi yang ditimbang amal kita. Ini bagaimana kalau ditimbang tidak ada pahalanya? Karena yang ditimbang jadi standar adalah pahala. Maka merugilah orang-orang yang datangnya Ramadan tapi keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan gaji apapun. Siapakah mereka? Yang tidak ada rencana meninggalkan perkataan buruk. Enggak ada rencana. Nyana yang pegah loh. Ketika masuk Ramadan dia mengatakan kepada sahabatnya, kita berhenti dulu sebentar. Nyo tapi yo hile, kita jangan lagi ngupat dulu selama Ramadan, lalu dengar ceramah di Masjid Jami' hangga bilik. Kita jangan buat dulu ini. Kita berhenti. Nanti hari raya kita mulai lagi. Berarti ini belum ada rencana. Entet tamu upat lah raya. Raya ke hari Ramadan. Ini belum ada rencana. Yang model-model begini tidak dapat kemuliaan dari Ramadan. Disambung oleh Nabi dalam hadis sahih ini, wal amal bihi, dan juga tidak akan dapatkan kemuliaan Ramadan melalui pahala mereka yang tidak ada rencana meninggalkan perbuatan zur. Tadi qaulaz zur wal amal bihi, perbuatan yang buruk. Jadi semua perbuatan maksiat kalau enggak ada rencana ditinggalkan,
maka Ramadannya sia-sia. Contohnya apa Pak? Banyak sekali. Dan yang paling sering saya kasih contoh, dan karena ini paling banyak terjadi, para pelaku riba. Hana rencana. Ada yang mendekati Ramadan cok kredit. Kena Ramadan cok kredit. Supaya apa? Long perle ni untuk long pedap rumah bacut. Saya mau sambung rumah di belakang. Nanti biar buka puasa kami di belakang nyaman. Lalu dia pinjam 50 juta. Nanti dia akan bayar 70 juta. Mau Ramadan masih terus melakukan itu. Ini hal-hal yang begini perlu kita fahami. Kalau tidak taubat, maka Ramadan kita bermasalah. Oh, ada yang mengatakan enggak ada urusan riba dengan Ramadan. Pahami dulu. Hadis ini tolong pahami baik-baik. Rasulullah ingin mengatakan yang masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan taubat dan benar-benar ingin meninggalkan maksiat, mereka lah yang dihitung oleh Allah. Makanya ujung hadis menyebutkan apa? Man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak membutuhkan mereka untuk menahan makan dan minum. Maksudnya apa? Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kenapa ya puasa? Yang model mentang pajuh riba, masih ada rencana nonton filem porno, masih ada rencana melakukan maksiat apapun, ya, yang masih ada rencana menipu, sogok penyogok dan seterusnya, dia menyambung-nyambung amal itu, maka Allah seakan-akan mengatakan, bagi kalian ini, kata Allah, yang tidak ada rencana bertaubat ini, tidak usah puasa. Karena puasa kalian tidak akan kuterima. Begitu maksud hadis Nabi SAW. Maka hendaknya seseorang masuk ke dalam Ramadan bertaubatlah.